Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dimas Bagus Cahyaningrat, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sains Mas Matematika dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai bilangan dan operasi dasarnya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami telah bekerja sama dalam penyusunan materi ini dengan harapan dapat memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Demikian penerapan kelompok kami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan itu ada apa saja sih? Yang pertama adalah bilangan asli. Nah, apa itu bilangan asli? Bilangan asli sendiri biasanya dikenal dengan bilangan bulat positif yang diawali oleh angka 1 sampai tak terhingga. Nah, bilangan asli sendiri terdiri dari apa saja sih? Bilangan asli biasanya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli sendiri dilambangkan oleh huruf N besar, biasanya dituliskan dengan N besar sama dengan terdapat kurung kurawal, lalu angka yang dimasukkan yaitu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan tak terhingga. Nah, yang kedua adalah bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri atas 3, yaitu yang pertama bilangan asli atau bilangan bulat positif, yang kedua bilangan 0, dan yang ketiga adalah bilangan bulat negatif atau lawan dari bilangan bulat positif. Bilangan bulat sendiri dilambangkan oleh huruf Z besar. Biasanya dituliskan dengan huruf Z besar sama dengan kurung kurawal, lalu dituliskan mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat, sedangkan B tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional adalah kebalikannya, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari bilangan rasional adalah seperti yang pada PPT, yaitu yang pertama, bilangan rasional sendiri biasa dilambangkan oleh Q besar. Nah, Q sama dengan 5. Kenapa 5 itu disebut dengan bilangan rasional? Karena 5 itu dapat dinyatakan dengan 10 per 2, di mana B-nya itu adalah 2 kan? Nah, 2 itu kan tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah Q sama dengan 3 per 7, di mana B-nya kan sama dengan 7. 7 sendiri tidak sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah min 3. Nah, kenapa min 3 ini disebut sebagai bilangan rasional? Karena min 3 dapat dinyatakan dengan min 9 per 3, di mana 3 sendiri itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, contoh bilangan irasional. Nah, bilangan irasional biasanya dilambangkan oleh huruf I besar. I sama dengan, nah, contoh bilangan irasional ini seperti akar 2, akar 3, akar 5. Kan tidak dapat dinyatakan dengan A per B,
di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah bilangan real. Apa sih bilangan real itu? Nah, seperti yang pada PPT, definisi dari bilangan real sendiri adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, bilangan real biasa dilambangkan oleh huruf R besar, seperti pada contoh yang terdapat di PPT, yaitu R besar sama dengan terdapat kurung kurawal, yaitu R sama dengan 2 min 4 akar 2 dan sepertujuh. Lalu selanjutnya kita bahas contoh soal yang sudah tertera pada PPT. Nah, yang pertama yaitu bilangan 46. Bilangan 46 sendiri itu tidak hanya terdiri dari jenis satu bilangan saja, namun 46 sendiri termasuk dalam bilangan asli, lalu bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Selanjutnya yaitu 0. 0 sendiri itu bukan termasuk bilangan asli karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa definisi dari bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1. Maka 0 itu bukan termasuk bilangan asli. 0 sendiri itu termasuk dari bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Selanjutnya yaitu seperempat. Nah, seperempat sendiri termasuk dalam bilangan rasional karena dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. 4-nya kan tidak sama dengan 0 ya. Nah, berarti termasuk dalam bilangan rasional dan bilangan real. Selanjutnya yang terakhir adalah akar 5. Nah, akar 5 sendiri termasuk dalam bilangan irasional, seperti contoh pada bilangan irasional yang sudah disampaikan tadi. Akar 5 itu termasuk dalam bilangan irasional dan bilangan real. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai operasi dasar bilangan dan sifatnya. Pada slide kali ini, saya akan membahas operasi dasar bilangan dalam matematika yang meliputi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, penjumlahan itu apa sih? Penjumlahan itu adalah menggabungkan dua bilangan atau lebih. Lalu pengurangan adalah mengurangi satu bilangan dari bilangan lainnya. Dan perkalian yaitu menggandakan suatu bilangan dengan bilangan lainnya, serta pembagian itu adalah membagi suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Sifat-sifat operasi bilangan antara lain yaitu sifat komutatif, asosiatif, distributif, tertutup, dan identitas. Nah, pada operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif, asosiatif, identitas, dan sifat tertutup. Lalu pada operasi pengurangan berlaku sifat tertutup dan identitas. Yang ketiga yaitu pada operasi perkalian berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan sifat tertutup. Lalu pada operasi pembagian berlaku sifat identitas. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif atau pertukaran ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu pada penjumlahan A plus B sama dengan B plus A. Kalau di perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali. Contoh soal yang pertama pada penjumlahan yaitu 23 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 23 sama dengan 30. Nah, kan A-nya itu 23, B-nya 7. Sama ketika di pertukaran, ditukar itu akan sama. 7 plus 23 itu hasilnya 30. Nah, yang kedua yaitu 13 ditambah min 6 sama dengan min 6 ditambah 13 hasilnya 7. Pada contoh soal perkalian yang pertama yaitu 11 kali 12 sama dengan 12 kali 11, yaitu hasilnya 132. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu min 8 dikali min 3 sama dengan min 3 kali min 8 sama dengan hasilnya itu sama 24. Nah, sifat komutatif atau pertukaran tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian ya. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif atau pengelompokan ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sama seperti sifat komutatif, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Pada operasi penjumlahan yaitu buka kurung A plus B, tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung.
Contohnya, yang pertama, A-nya 15, B-nya 20, dan C-nya itu 7. Buka kurung 15 ditambah 20 tutup kurung ditambah 7 akan sama dengan hasilnya seperti 15 ditambah buka kurung 20 ditambah 7 tutup kurung sama dengan 42. Lalu yang soal nomor 2 yaitu A-nya minus 10, B-nya 7, dan C-nya itu 4. Nah, buka kurung min 10 ditambah 7 tutup kurung ditambah 4 akan sama dengan hasilnya seperti min 10 ditambah buka kurung 7 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 1. Pada operasi perkalian, yaitu buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Contohnya yang pertama, A-nya itu 9, B-nya itu 7, dan C-nya itu 4. Buka kurung 9 dikali 7 tutup kurung dikali 4 akan sama dengan hasilnya seperti 9 dikali buka kurung 7 dikali 4 tutup kurung sama dengan 252. Lalu contoh soal yang nomor 2 yaitu A-nya min 14, B-nya 4, dan C-nya itu min 3. Nah, buka kurung min 14 dikali 4 tutup kurung dikali min 3 akan sama dengan hasilnya seperti min 14 dikali buka kurung 4 dikali min 3 tutup kurung sama dengan 168. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif atau penyebaran ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan, tidak berlaku pada pembagian. Perkalian terhadap penjumlahan berlaku sifat distributif yaitu A dikali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Contoh soalnya yaitu A-nya 23, B-nya 21, dan C-nya itu 10. Lalu dimasukkan terhadap sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu 23 dikali buka kurung 21 plus 10 tutup kurung akan sama dengan jumlahnya seperti buka kurung 23 dikali 21 tutup kurung ditambah buka kurung 23 dikali 10 tutup kurung. Sama dengan 483 ditambah 230 sama dengan 713. Lalu yang selanjutnya perkalian terhadap pengurangan berlaku sifat distributif yaitu A dikali buka kurung B min C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikali C tutup kurung. Lalu contoh soal yang pertama yaitu A-nya 45, B-nya 22, dan C-nya 5. Dimasukkan pada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu 45 dikali buka kurung 22 dikurangi 5 tutup kurung sama dengan buka kurung 45 dikali 22 tutup kurung dikurangi 45 dikali 5 tutup kurung. Nah, sama dengan 990 ditambah 225 sama dengan 765. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat identitas dan sifat tertutup. Dimulai dari sifat tertutup terlebih dahulu. Sifat tertutup yaitu sifat operasi bilangan yang tetap menghasilkan elemen dalam himpunan yang sama. Nah, sifat tertutup ini berlaku pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, tidak berlaku pada pembagian. Jika A dan B adalah bilangan bulat atau bilangan real, maka buka kurung A plus B tutup kurung, buka kurung A min B tutup kurung, atau buka kurung A dikali B tutup kurung selalu menghasilkan bilangan bulat atau bilangan real. Yang selanjutnya yaitu sifat identitas. Sifat identitas yaitu sifat operasi bilangan yang hasilnya itu bilangan itu sendiri. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Contohnya, 8 ditambah 0 sama dengan 8, kan menghasilkan bilangan itu sendiri. Selanjutnya 8 dikurangi 0 itu sama dengan 8. Kan 8 itu bilangannya itu sendiri. Lalu yang selanjutnya perkalian dan pembagian itu adalah 1. Contohnya 12 dikali 1 itu 12, kan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang selanjutnya pada pembagian itu 12 dibagi 1 itu sama dengan 12. Kan Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi eksponen. Eksponen atau biasa disebut dengan bilangan berpangkat merupakan bentuk perkalian bilangan dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan berapa kali suatu bilangan dikalikan secara berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, bentuk umum eksponen.
A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya. A ini dikalikan dengan sebanyak N yang menjadi faktor. Dengan keterangan A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan real. A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan bilangan pangkat atau besarnya pangkat. Selanjutnya, sifat-sifat eksponen. Pertama, pangkat penjumlahan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jika dua eksponen dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Dengan contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Kedua, pangkat pengurangan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Pembagian dua eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Contohnya, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 min 3 sama dengan 4 pangkat 2. Selanjutnya, pangkat perkalian. Dalam kurung A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contohnya, 4 pangkat 2 yang berada di dalam kurung dikalikan dengan pangkat 3, sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3, yang hasilnya 4 pangkat 6. Selanjutnya, yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Dalam kurung A kali B, pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, masing-masing bilangan tersebut harus dipangkatkan juga. Dengan contoh, dalam kurung 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Selanjutnya yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan juga, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, dalam kurung 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Yang keenam, pangkat negatif. Pangkat negatif dari suatu bilangan menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah kebalikan dari pangkat positifnya. Secara matematis, jika A adalah basis dan N adalah bilangan positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan contoh, jika kita memiliki 4 min 2, maka ini dapat dituliskan sebagai 4 pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 16. Kemudian yang ketujuh, pangkat pecahan. Pada sifat ini terdapat akar N dari A pangkat M. Ketika diubah jadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang. Dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dengan contoh, 2 akar 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 2. Sifat eksponen terakhir yakni ke-8, pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 kecuali 0 itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Dengan rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat ini, syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Apabila suatu bilangan dinyatakan dalam bentuk pangkat, berarti bilangan tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma. Dan sebaliknya,
Apabila bilangan dinyatakan dalam bentuk logaritma, maka bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai bilangan pangkat. Selanjutnya, bentuk umum logaritma. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Dengan keterangan, A bilangan pokok atau basis, yang bersyarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. X adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, dengan syarat X lebih dari 0. N adalah bilangan pangkat atau nilai logaritma. Dengan contoh di sini, jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka logaritma akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Contoh lain, jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam logaritma akan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma. Pertama, A log 1 sama dengan 0. Kedua, A log A sama dengan 1. Ketiga, A log BC sama dengan A log B plus A log C. Keempat, A log B per C sama dengan A log B min A log C. Kelima, A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Keenam, A pangkat N log B sama dengan A log B pangkat seper N, sama dengan seper N dikali A log B. Ketujuh, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Kedelapan, A log B sama dengan P log B per P log A. Kesembilan, A log B sama dengan seper B log A. Kesepuluh, A pangkat A log B sama dengan B, dan yang terakhir ke-11, A log D sama dengan A log B dikali B log C. Baik, selanjutnya contoh soal dari materi logaritma. Disediakan 3 contoh soal. Contoh soal pertama, 2 log 2 ditambah 2 log 8. Dari contoh soal pertama ini merupakan sifat logaritma ketiga, yakni A log B C sama dengan A log B plus A log C. 2 log 2 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 2 dikali 8, sama dengan 2 log 16, dan hasil akhirnya adalah 4. Kedua, 2 log 8 per 2 log 3 sama dengan 3 log 8 sama dengan 3 log 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 merupakan hasil perpangkatan dari 8. Sama dengan 3 dikali 3 log 2, dan hasil akhirnya adalah 9 log 2. Contoh soal kedua ini merupakan sifat logaritma ke-8, yakni A log B sama dengan P log B per P log A. Kemudian yang terakhir, contoh soal ketiga, 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Contoh soal ini merupakan sifat logaritma keempat, yakni A log B per C sama dengan A log B min A log C. 3 log 18 dikurangi 3 log 2 sama dengan 3 log 18 per 2. 3 log 18 per 2 sama dengan 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 merupakan hasil perpangkatan dari 9. Sehingga menghasilkan 2 dikali 3 log 3 sama dengan 2 dikali 1. Dan hasil akhirnya adalah 2. Nah, selanjutnya saya Sapita Dwi Putriyanti melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dalam kesehatan, yaitu 1. Menghitung rasio, 2. Proporsi, dan 3. Angka prevalensi. Yang pertama yaitu menghitung rasio. Rasio merupakan satu angka, numerator atau pembilang, dibagi dengan angka lain, denominator atau penyebut. Berdasarkan definisi ini, maka digarisbawahi bahwa proporsi maupun rate merupakan bentuk rasio. Tetapi rasio merupakan numerator dan denominator tidak saling berhubungan atau perlu digarisbawahi pembilangnya bukan merupakan bagian dari penyebutnya. Ini yang membedakan dengan proporsi. Rasio mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Numeratornya bukan bagian dari denominator, atau
bisa dibilang pembilang bukan bagian dari penyebut. Yang kedua yaitu memiliki nilai 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, metode untuk menghitung rasio yaitu jumlah atau rate orang atau peristiwa dalam satu kelompok per jumlah atau rate orang atau peristiwa dalam kelompok yang berbeda dari numerator dikali K, atau bisa dibilang A per B dikali K, di mana A dan B memiliki unit yang berbeda atau tidak saling berhubungan. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu dalam suatu KLB penyakit tifus, jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah penderita perempuan adalah 15 orang. Maka rasio penderita laki-laki dibanding perempuan adalah 30 dibanding 15 sama dengan 2 dibanding 1. Nah, perlu dikasih catatan nih teman-teman, bahwa numerator dan denominator dapat merupakan kategori yang berbeda dari suatu variabel yang sama. Contohnya yaitu perbandingan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan merupakan variabel jenis kelamin dengan kategori yang berbeda. Variabel umur, maka kategori bisa 20 sampai 29 tahun dan 30 sampai 39 tahun. Tetapi, ada juga bentuk yang lain di mana numerator dan denominator berasal dari variabel yang berbeda. Contohnya yaitu jumlah rumah sakit di Jakarta, numerator, dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di Jakarta, denominator. Kedua yaitu menghitung proporsi. Proporsi merupakan suatu pecahan atau fraksi di mana numerator atau pembilang adalah bagian denominator atau penyebut. Dengan perkataan lain, proporsi merupakan perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Proporsi merupakan salah satu bentuk dari rasio. Proporsi digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dan populasinya. Proporsi dapat berbentuk desimal, pecahan, atau persentase. Nah, menghitung proporsi memiliki ciri-ciri, yaitu tidak mempunyai satuan atau dimensi, karena satuan dari pembilang dan penyebutnya sama, sehingga saling meniadakan. Yang kedua, nilainya antara 0 sampai 1. Metode untuk menghitung proporsi yaitu jumlah orang atau peristiwa dengan karakteristik khusus per atau dibanding total keseluruhan orang atau peristiwa seperti yang ada pada pembilang dikali K atau A per A plus B kali K. Contoh kasusnya yaitu menggambarkan proporsi dari PSK yang hasil tes positif HIV atau jumlah kasus dari keseluruhan PSK atau populasi beresiko. PSK yang hasil tes positif merupakan numerator atau pembilang dan keseluruhan PSK merupakan denominator atau penyebut. Total keseluruhan PSK yaitu 250 dan jumlah PSK yang diperiksa yang hasilnya positif yaitu 100. Maka proporsi yaitu 100 per 250 dikali 100% mendapatkan 40% atau 100 per 250 atau 100 per 250 sama dengan 0,4. Proporsi merupakan sebagian dari keseluruhan, 100 merupakan bagian dari 250. Baik persentase, pecahan maupun desimal merupakan bentuk dari proporsi. Bisa dipakai salah satu saja. Nilai 0,4 berada di antara 0 sampai dengan 1. Numerator dan denominator memiliki dimensi yang sama yaitu orang, sehingga dianggap tidak memiliki dimensi. Proporsi yang mahasiswa paralel semester 1 yang berusia kurang dari 25 tahun dari keseluruhan jumlah mahasiswa paralel semester 1. Perhitungan proporsi. Yang pertama, menghitung proporsi laki-laki yang menderita diabetes. Numerator atau jumlah kasus yang dialami yaitu 189 pria yang mengalami diabetes. Denominator yaitu 3.340 yaitu jumlah keseluruhan laki-laki. Di dalamnya terdapat 189 yang mengalami diabetes dan 3.151 laki-laki yang tidak diabetes atau populasi beresiko. Maka proporsi yaitu 189 dibagi 3.340 dikali 100% yaitu mendapatkan hasil 5,66%. Nah, perlu dikasih catatan bahwa numerator dan denominator memiliki dimensi yang sama yaitu sama-sama laki-laki. Yang kedua yaitu jika 5 orang positif sakit dan 95 orang negatif, berapakah proporsi orang yang sakit? Proporsinya yaitu 5
dibanding 5/95 dikali 100% yaitu mendapatkan hasil 5%. Yang ketiga yaitu dari 7.999 perempuan berusia 16-45 tahun, terdapat 2.496 yang menggunakan metode kontrasepsi modern. Proporsi yang menggunakan kontrasepsi modern yaitu 2.496 dibanding 7.999 dikali 100% yaitu 31,2%. Nah, yang terakhir menghitung angka prevalensi. Gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada jangka waktu tertentu di sekelompok masyarakat tertentu. Dalam Kamus Epidemiologi atau IEA 2008, prevalensi diartikan ukuran kejadian penyakit yang berupa proporsi, dihitung dari jumlah total individu yang sakit pada waktu atau periode tertentu, dibagi populasi beresiko penyakit pada saat yang sama atau di tengah jalannya periode. Nah, ada dua jenis angka prevalensi, yaitu yang pertama angka prevalensi periode atau period prevalence rate, yang kedua yaitu angka prevalensi point atau point prevalence. Yang pertama yaitu angka prevalensi periode atau period prevalence rate. Angka prevalensi period atau period prevalence rate adalah jumlah penderita lama dan baru suatu penyakit yang ditemukan pada satu jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada jangka waktu yang bersangkutan dikalikan konstanta. Dengan diketahui CO adalah jumlah kasus saat ini, lalu N adalah rata-rata populasi dan dapat berupa NO populasi di awal pengamatan. Sederhananya yaitu bisa dirumuskan period prevalence rate sama dengan jumlah penderita lama dan baru dibanding jumlah penduduk pertengahan tahun dikali K. Yang kedua ada angka prevalensi point, yaitu point prevalence rate. Angka prevalensi point atau point prevalence rate adalah jumlah kasus yang ditemukan pada suatu titik waktu tertentu dibagi dengan populasi beresiko pada suatu waktu tertentu dikali konstansa. Misalnya pada bulan tertentu atau pada waktu penting tertentu, seperti kenaikan kelas, musim pancaroba, pada masa menarche, awal menopause, hari ketiga pasca bedah, saat kelahiran, atau 1 bulan pertama kelahiran. Nah, rumusnya yaitu point prevalence rate sama dengan jumlah penderita lama dan baru pada suatu saat dibanding jumlah penduduk pada saat itu dikali K. Nah, ada nih contoh penerapannya, yaitu beberapa nilai prevalensi hipertensi tahun 1973 pada laki-laki ras kulit hitam usia 30-69 dengan tekanan darah di atas 95 menggunakan alat deteksi hipertensi dengan populasi adalah orang ras kulit hitam yang belum atau sedang maupun telah mengikuti program deteksi dini hipertensi. Maka nilai prevalensi titik dapat dihitung sebagai berikut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai prevalensi hipertensi 20,1/100 penduduk atau dapat diinterpretasikan risiko seorang laki-laki ras kulit hitam usia 30-69 tahun untuk terkena hipertensi adalah 28%. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai bilangan dan operasi dasarnya. Semoga materi yang telah kami sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Akhir kata, kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi presentasi ini. Wassalamualaikum.